Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majlis ini, kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita cintai ini, agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Para jamaah yang saya muliakan, dalam perjalanan sejarah yang ada menampakkan kepada kita ada dari wanita-wanita dengan segala kesalihannya, dengan segala ketaatan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ibadah, demikian juga dengan pengorbanan-pengorbanan yang diberikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan nama-nama itu. Para jamaah yang saya muliakan, yang pertama sekali yang bertempat tinggal di tanah haram dan meminum dari air Zam-Zam yang ada adalah ibunya Nabi Ismail, Hajar, seorang budak Sarah, istri dari Nabi Ibrahim. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, kita lihat orang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wanita adalah istri Nabi, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan kemudian seorang yang pertama sekali disiksa karena beriman dan syahid adalah Sumayyah Ummu Ammar ibn Yasir, ibu dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum jami'ah. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadisnya ada wanita-wanita yang dipastikan sebagai penghuni surga, yang di dalam istilah disebutkan sayyidatu nisa'i ahlil jannah, nyonya pimpinan dari wanita-wanita penghuni surga. Berikut kita lihat beberapa nama yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya, demikian juga dari ayat Al-Qur'an. Yang pertama, istri Nabi yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Para jamaah yang saya muliakan, Khadijah binti Khuwailid adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khadijah lah yang meyakinkan Nabi bahwasanya dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, setelah Khadijah membawa Rasul kepada anak pamannya Waraqah bin Naufal. Para jamaah yang saya muliakan, akhirnya Nabi yakin bahwasanya dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus. Dan kemudian Khadijah yang mendukung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak awal sampai ke akhir hayatnya. Dia korbankan semuanya demi agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Khadijah dalam suatu hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abu Hurairah, "Ata Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam
Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kata Jibril ketika itu kepada Nabi, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah atatka bi ina'in fihi ta'am atau syarab. Ya Rasulullah, ini Khadijah datang kepada kamu, dia bawa wadah, di situ ada makanan, ada minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha. Dikala dia datang kepada engkau, sampaikan salam kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Beri berita gembira kepada dia adanya suatu rumah yang disiapkan untuk dia di surga, min qasab, dari permata, la sakhaba fihi wala nasab, tidak ada keributan di situ dan tidak ada kecapean. Hadis para jamaah yang saya muliakan yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khadijah ketika Khadijah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Jibril, ya Rasulullah, ini Khadijah datang kepada kamu, dia bawa ya makanan atau minuman dalam satu wadah. Kalau dia datang nanti kasih tahu kepada dia ada salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Allah menyampaikan salam kepada Khadijah yang disampaikan oleh Jibril ketika itu kepada Nabi SAW. Kemudian kata Jibril, basyirha bi baitin fil jannah, beri berita gembira ya kepada dia, ya ada rumah yang disiapkan untuk dia di surga nanti, min qasab, dari permata yang demikian sangat indah, la sakhaba fihi wala nasab, tidak ada teriakan-teriakan, suara-suara keras di situ, dan tidak ada kecapean, tidak ada kelelahan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW, karena memang ya betapa Khadijah yang demikian mendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjuangan dakwahnya dari sejak awal sampai akhir hayatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para jamaah yang saya muliakan, mendapatkan anak dari Khadijah kecuali satu, yaitu Ibrahim, putra Nabi, yang didapatkan oleh Nabi dari seorang wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi sangat memuliakan Khadijah radhiyallahu anha karena perjuangannya, karena pengorbanannya sampai akhir hayatnya hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia kembali kepada Allah, dan itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Khadijah. Yang kedua, para jamaah yang saya muliakan, adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, para jamaah yang saya muliakan, satu-satunya istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gadis ataupun perawan, adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, "Kamula minar rijal katsir." Dari laki-laki yang sempurna banyak. Walam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun wa fadla Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sa'irit ta'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna dari wanita-wanita yang ada kecuali Maryam, ya, Maryam binti Imran, kemudian Asiyah istrinya Fir'aun,
Dan keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain seperti keutamaan tharid dari seluruh makanan yang ada. Para jamaah yang saya muliakan, tharid adalah makanan yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berupa roti yang diremuk, dihancurkan, kemudian dimakan dengan kuah. Nabi suka sekali dengan tharid ini, dan itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain adalah seperti keutamaan tharid dari semua makanan yang ada. Pokoknya ada tharid, itu adalah makanan yang paling top, yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang lain, gak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita yang lain itu seperti keutamaan tharid dari semua makanan yang ada. Ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Itulah gambaran keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Para jamaah yang saya muliakan, Aisyah ini orangnya cerdas, pintar, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi wanita-wanita dengan permasalahan-permasalahan yang mereka pertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah yang dampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang memperjelas apa yang masih menjadi pertanyaan bagi wanita-wanita yang dihadapi oleh Nabi ketika itu. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Para jamaah yang saya muliakan, Aisyah dengan kesabarannya, terutama sekali ketika difitnah bahwasanya dia berzina dengan seorang pemuda yang bernama Safwan bin Mu'attil. Para jamaah yang saya muliakan, Aisyah demikian sedih dan menangis sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwasanya Aisyah bersih dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang kepadanya. Aisyah sabar ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala berupa fitnah yang demikian membuat goyahnya rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ama tardaina an takuni zaujati fid dunya wal akhirah?" Aisyah, kamu mau jadi istri saya di dunia sekarang dan di akhirat nanti? Aisyah ketika itu mengatakan, "Bala wallahi ya Rasulullah." Tentu saja mau, demi Allah mau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, "Fa anti zaujati fid dunya wal akhirah." Kamu adalah istri saya di dunia sekarang, demikian juga di akhirat nanti. Para jamaah yang saya muliakan, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha, betapa Aisyah itu adalah orang yang sangat mulia. Dan kemudian ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah istri Nabi di dunia ketika masih hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga di akhirat nanti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surga, demikian juga Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, para jamaah yang saya muliakan, dari wanita yang dikatakan sayyidat nisa ahlil jannah, pimpinan ya wanita-wanita yang ada di surga nanti, yang ketiga adalah putri Nabi yang bernama Fatimah. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya beberapa putri. Pertama Zainab yang bersuamikan Abil As ibn Rabi', meninggal ketika Nabi masih hidup. Kemudian ada Ruqayyah dan Ummu Kulthum, ya, yang bersuamikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah ya Ruqayyah sakit dan meninggal, digantikan oleh adiknya Ummu Kulthum.
Kemudian putri Nabi berikutnya adalah Fatimah yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Para jamaah yang saya muliakan, Fatimah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, betapa Aisyah, saya ulang, betapa Fatimah setelah ibunya meninggal dunia, maka Fatimah yang demikian melayani kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dia diberi gelar Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Karena demikian sangat perhatiannya Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Fatimah, para jamaah yang saya muliakan, dengan suaminya Ali bin Abi Thalib lahir cucu Nabi Hasan dan Husain. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna hadza malakun lam yanzil al-arda qad qabla hadhihi al-lailah. Ini ada malaikat yang gak pernah turun ke muka bumi sama sekali sebelum malam ini. Ista'dzana rabbahu an yusallima alayya. Dia minta izin kepada Allah untuk memberikan salam kepadaku. Wa yubashshirani bi anna Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Malaikat yang turun, dalam kurung Jibril, memberikan berita gembira kepadaku bahwasanya Fatimah adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah adalah pimpinan dari wanita-wanita penghuni surga. Wa annal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sementara Hasan dan Husain, dalam kurung cucu Nabi radhiyallahu anhuma, itu keduanya adalah pimpinan pemuda penghuni surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para jamaah yang saya muliakan, kita lihat Nabi yang mengatakan, ya, malaikat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Fatimah itu adalah pimpinan dari wanita penghuni surga. Wa yubashshirani bi anna Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Dia memberitahu kepada saya bahwasanya Fatimah itu adalah pimpinan dari wanita penghuni surga. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, itu hadis Nabi yang menjelaskan terkait dengan orang-orang yang memang punya hubungan erat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan rumah tangganya. Itu tadi ada Khadijah binti Khuwailid, ada Aisyah, ya, putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, kemudian Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ini orang yang terkait dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang betapa wanita-wanita ini adalah orang yang demikian berjasa dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, sementara ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwasanya ada wanita-wanita yang salihah dari umat terdahulu yang demikian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya di dalam Al-Quran, seperti umpamanya Maryam, ibu dari Nabi Isa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Quran, bagaimana Maryam, seorang anak gadis, ya, yang demikian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, didatangi oleh Jibril
memberitahu bahwasanya dia akan hamil. Suatu yang mengagetkan. Para jamaah yang saya muliakan, betapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini kepada kita. Maryam sendiri demikian kaget betapa dia dikatakan akan hamil punya anak, sementara dia adalah seorang gadis yang demikian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadahnya. Ketika Jibril mengatakan kepada Maryam, innama ana rasulu rabbik, saya utusan Tuhanmu, li ahabalaki gulaman zakiyah, agar aku memberikan kepada engkau atas perintah Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang suci. Kata Maryam, anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Bagaimana saya akan punya anak? Saya ini enggak pernah disentuh oleh laki-laki dan saya bukan wanita jahat. Kata Jibril yang datang ketika itu mengatakan, kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin, seperti itu yang dikatakan oleh Tuhanmu terkait dengan kamu, dan itu bagi Allah demikian mudah. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna, agar kami menjadikan itu sebagai tanda kebesaran Allah bagi manusia. Bisa seorang gadis hamil tanpa ada suami karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatan minna, dan itu adalah kasih sayang dari kami. Wa kana amran maqdiya, dan itu adalah persoalan yang memang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, Maryam hamil. Betapa orang-orang yang merasa heran dengan Maryam yang hamil itu, sehingga Maryam ingin mati sebelum dia melahirkan apa yang ada di dalam kandungannya. Qalat ya laitani mitlu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiyah. Dia mengatakan, aduh, kalau sekiranya saya mati saja ya sebelum semuanya ini, dan saya menjadi orang yang akan dilupakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, sehingga lahirlah Nabi Isa dari kandungan Maryam. Para jamaah yang saya muliakan, orang-orang demikian mempertanyakan tentang Maryam yang punya bayi Isa. Ketika dia membawa bayinya Nabi Isa, orang-orang bilang, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, kamu sudah melakukan suatu perbuatan yang demikian tercela. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a saw wa makanat ummuki baghiya. Wahai saudaranya Harun, bapak kamu bukan orang jahat, ibu kamu juga bukan pelacur. Kok bisa kamu punya bayi? Fa asyarat ilaih, Maryam mengisyaratkan kepada bayinya Isa. Qalu, kata orang-orang, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, bagaimana kami bisa ngomong dengan anak bayi yang masih ada di dalam ayunan? Isa yang ketika itu masih bayi mengatakan, inni Abdullah, saya adalah hamba Allah, atani alkitab, Allah memberikan kepada saya alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai nabinya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah menjadikan aku sebagai seorang yang diberkahi dimanapun aku berada, wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya, Allah pesankan kepada saya untuk selalu dengan salat, membayarkan zakat selama saya masih hidup, wa barram biwalidati, dan agar saya selalu berbuat baik kepada ibu saya, walam yaj'alni jabbaran syakiyya, dan Allah tidak menjadikan saya sebagai orang yang sombong, yang celaka. Para jamaah saya melihat, itulah Maryam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang secara khusus Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an
cerita tentang Maryam di dalam surat Maryam. Demikian juga di dalam surat-surat lainnya. Para jamaah yang saya muliakan, Maryam, iya, tercantum di dalam Al-Quran betapa dia yang dikatakan oleh Allah sebagai wanita yang demikian mulia dan menjadi pimpinan dari wanita-wanita yang ada di surga nanti. Kemudian ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, yang terakhir adalah Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim adalah istri Fir'aun yang demikian sangat kejam, keras, dan selalu ia menyiksa siapapun yang beriman kepada Musa ketika itu. Asiyah termasuk yang beriman kepada Nabi Musa, dan dia disiksa habis-habisan oleh suaminya sendiri Fir'aun, tapi dia sabar. Para jamaah yang saya muliakan, bahkan ketika Asiyah ia disiksa habis-habisan oleh suaminya Fir'aun, dia tersenyum sehingga membuat Fir'aun semakin marah kepada Asiyah. Karena kepada Asiyah ketika itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa tempatnya di surga nanti, dan itu adalah merupakan doa dari Asiyah yang disiksa oleh Fir'aun, suaminya sendiri, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tahrim pada ayat yang ke-11. Kata Asiyah di dalam doanya, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong bangunkan untukku di sisi kamu ada rumah di surga nanti. Wa najjini min fir'auna wa amalih, tolong selamatkan aku dari Fir'aun dan pekerjaannya, perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, tolong selamatkan aku dari kaum yang zalim. Para jamaah yang saya muliakan, iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hal ini kepada kita di dalam Al-Quran, betapa yang namanya Asiyah binti Muzahim yang beriman kepada Nabi Musa ketika itu disiksa, dan dia tidak pernah takut dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suaminya sendiri Fir'aun kepadanya. Dia tetap beriman sehingga akhirnya dia itu meninggal di tangan suaminya sendiri. Para jamaah yang saya muliakan, ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bagaimana teguhnya iman seorang wanita yang bernama Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun yang berkuasa di Mesir ketika itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, di dalam suatu hadis yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata sahabat Ibnu Abbas, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ata khutut. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis di tanah sebanyak 4 garis. Tsumma qal, kemudian ya Nabi bilang kepada sahabat-sahabatnya ketika itu, atadruna ma hadza? Sahabat, kalian tahu apa ini? Sahabat ketika itu mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna afdala nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Maryam bintu Imran wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Kata Nabi, sesungguhnya wanita penghuni surga yang paling utama adalah pertama Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW. Yang kedua Fatimah binti Muhammad, Fatimah putrinya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Maryam binti Imran. Yang keempat Asiyah
binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Ini yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, memang seperti itulah yang dikatakan oleh Allah, demikian juga yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, bahwasanya ada sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pimpinan dari wanita-wanita yang ada di dalam surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, wanita-wanita yang berhasil mendapatkan surga akan dipimpin, akan dibimbing oleh wanita-wanita yang dikatakan oleh Nabi tadi. Ada Khadijah, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Maryam, dan ada Asia binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, sebagai pimpinan, tentu ya wanita-wanita ini akan selalu dengan bimbingan dari ya siapa yang dikatakan oleh Nabi sebagai pimpinan orang surga dari wanita-wanita yang ada. Sama seperti yang sudah saya kemukakan dalam keterangan berlalu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Abu Bakar dan Umar adalah pimpinan dari orang tua yang ada di surga, dengan arti kata orang dewasa. Kendatipun semua orang yang ada di dalam surga itu semuanya muda-muda dalam umur antara 30 sampai 33 tahun, tapi Nabi menyebutkan yang jadi pimpinan bagi laki-laki dari orang-orang tua atau orang dewasa adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian dari wanita yang menjadi penghuni surga, kata Nabi SAW, yang jadi pimpinannya adalah Khadijah, ya, kemudian Aisyah, Fatimah putri Nabi, ada Maryam, dan ada Asia binti Muzahim. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, demikianlah yang dijelaskan oleh Nabi SAW, demikian juga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Ini wanita-wanita yang demikian tangguh, demikian kokoh iman, demikian sabar di dalam kehidupannya dengan bermacam-macam tantangan yang ada, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga Nabi SAW. Inilah wanita yang dikatakan sebagai pimpinan dari wanita-wanita yang ada di surga nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, kalau kita memperhatikan betapa sejarah dari ya semua wanita yang ada terkait yang ya dengan kehidupan Nabi SAW itu tadi, ada Khadijah, ya kita akan ya merasakan betapa pengorbanan Khadijah dalam memperjuangkan agama yang disampaikan oleh Rasul SAW ketika itu. Aisyah juga, cuma bedanya kalau yang namanya Khadijah itu di awal Islam, di awal keislaman, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya berdakwah 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Pendukung Nabi ya yang paling utama adalah istri Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Kalau ada ya Aisyah itu setelah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Aisyah yang selalu dampingi Nabi SAW, terutama sekali di dalam menyampaikan agama, memperjelas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kewanitaan. Kemudian yang namanya Fatimah demikian sangat baik kepada ayahnya, melayani ayahnya dengan segala kebutuhannya. Para jamaah yang saya muliakan, karena 3 putri Nabi ia telah meninggal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sementara Fatimah meninggal setelah Nabi meninggal dunia. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, kita perlu ya mempelajari ya betapa sejarah hidup dari wanita-wanita ini, apakah dari ayat-ayat Al-Quran, demikian juga yang diceritakan oleh ahli sirah kepada kita. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak para jamaah yang saya muliakan, wanita-wanita yang dikatakan sebagai pimpinan wanita yang masuk surga. Demikian yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita pelajari. Uraiannya saya cukupkan demikian. Berikut
kalau ada yang menjadi pertanyaan, baik seputar apa yang kita kaji di pagi hari ini, demikian juga masalah-masalah keagamaan lainnya. Dipersilakan, tafadhal kalau ada yang menjadi pertanyaan. Saya tunggu, monggo. Monggo Pak, silakan. Ada beberapa wanita yang diceritakan dalam Al-Quran seperti Ummu Musa, ibu Nabi Musa, Maryam, di mana Allah itu disebutkan itu berfirman kepada mereka, kepada wanita seperti kepada ibu Musa. Yang menjadi pertanyaan, apakah wanita-wanita itu juga termasuk Nabi? Terima kasih. Para jamaah yang saya muliakan, tidak ada nabi dari wanita. Semua nabi dan rasul Allah adalah laki-laki. Jadi para jamaah yang saya muliakan, nggak ada wanita yang menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi dan rasul itu semuanya adalah laki-laki? Karena daya tahan, ketangguhan dari laki-laki. Coba kalau wanita jadi nabi, jadi rasul, digojlok, dikerjai, nangis, lari, menghindar. Lah kan gak mungkin. Padahal tantangan sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, demikian sangat berat, sangat besar sekali. Makanya gak ada, tidak ada nabi dan rasul Allah wanita. Jadi para jamaah yang saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang ibunya Nabi Musa, itu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah wahyukan kepada dia. Wahyu bukan dengan arti kata turunnya wahyu, tapi Allah tanamkan inspirasi kepada dirinya untuk, dalam hal ini ibunya Nabi Musa, agar dia menghanyutkan bayinya, dan kemudian Allah janji akan mengembalikannya kembali. Ternyata memang iya. Jadi yang menjadi permasalahan, orang-orang yang mengatakan, lihat itu ungkapannya Allah wahyukan, bahasanya Allah wahyukan. Loh, bukan dengan arti kata turunnya wahyu. Tidak. Sama juga Allah Subhanahu wa taala, Allah wahyukan kepada lebah. Bukan berarti turunnya wahyu, enggak. Tapi Allah berikan inspirasi ataupun ilham kepada ibunya Nabi Musa dalam hal ini, sehingga dia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sabar ketika bayinya hanyut, dan kemudian memang Allah janji untuk mengembalikan bayinya itu kepadanya. Itu tadi para jamaah yang saya muliakan, akhirnya memang Nabi Musa yang masih bayi itu ketika sampai ke istana Firaun, dia tidak mau menyusu kepada ibu-ibu susu yang didatangkan kepadanya, karena Nabi Musa ketika itu sudah disusui oleh ibunya beberapa saat, dan dia tahu dengan ASI ibunya. Ketika ada wanita-wanita ibu susu yang disodorkan kepadanya untuk menyusunya, dia nggak mau, karena ASInya beda dengan apa yang dirasakannya kemarin-kemarin. Baru ketika ditawarkan kepada Fir'aun, ibu Musa datang dan kemudian disodorkan kepada dia ASI dari ibunya, Musa minum dengan selahap-lahapnya, karena dia pernah tahu dengan ASI ini, ASI ibunya. Dan itulah yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu dari Nabi Musa. Demikian tentang pertanyaan apakah ada wanita yang menjadi nabi dan rasul Allah. Jawabnya tidak ada. Demikian. Lanjut pertanyaan lain berikut. Adakah pertanyaan berikut? Silakan. Bapak. Terima kasih. Kalau saya memperhatikan di dunia ini, agama kan banyak sekali. Ya. Ada Hindu, Buddha, Konfusius, Zoroaster, dan macam-macam. Kalau kita
amati juga ajaran-ajaran yang disampaikannya itu banyak tentang kebaikan-kebaikan sahabat bersama. Nanti kalau masalah akidah atau kafir, ya jelas kondisi sekarang sudah jauh dari agama Islam. Pertanyaan saya, apakah para pembawa agama-agama yang banyak itu juga nabi? Terima kasih. Para jamaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwasanya ada di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan ada di antara nabi-nabi itu yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ayat Al-Qur'an menyebutkan seperti demikian. Minhum man qasasna ilaik wa minhum man lam naqsus ilaik. Di antara nabi-nabi itu ada yang kami ceritakan kepada engkau, dan ada di antara nabi-nabi itu yang tidak kami ceritakan kepada engkau. Para jemaah yang saya muliakan, tentang keberadaan nabi-nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah yang kita ketahui karena tersebut namanya di dalam Al-Qur'an, demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu dengan nama nabi yang 25 orang itu. Nah, para jemaah yang saya muliakan, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ada di antara nabi-nabi itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para jemaah yang saya muliakan, tidak menutup kemungkinan di belahan dunia yang lain ada nabi. Ada nabi. Ya, tapi kita tidak bisa memastikan bahwasanya memang dia itu adalah nabi. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti demikian, ya kita katakan memang iya. Memang iya. Diduga bahasanya gitu. Adanya filsuf-filsuf di belahan dunia, di Cina umpamanya, di India umpamanya, ya. Para jemaah yang muliakan, tidak menutup kemungkinan ya bahwasanya mereka dalam tanda dua petik adalah nabi. Ya, tidak menutup kemungkinan karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, di antara nabi-nabi itu ada yang kami ceritakan kepada engkau dan ada yang kami enggak ceritakan kepada engkau. Jadi dengan demikian ya memang ada, tapi kita nggak bisa memastikan bahwasanya dia nabi. Ya, apakah itu Konfutse, Lao Tse, Siddhartha Gautama umpamanya, tidak bisa kita memastikan bahwasanya mereka itu adalah nabi Allah. Tapi ayat Allah menjelaskan kepada kita, di antara nabi-nabi itu ada yang kami ceritakan kepada engkau dan ada yang kami tidak ceritakan kepada engkau. Dengan itu kita fahami bahwasanya memang ada di belahan dunia yang lain ada nabi. Seperti itu yang kita tangkap dari yang tersirat. Kalau yang tersurat, lah itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi, adanya nama-nama yang mereka itu adalah Nabi dan Rasul Allah. Seperti itu tentang ya permasalahan yang dipertanyakan. Lanjut Pak, ada pertanyaan? Ya. Salah seorang dari pimpinan ya wanita di surga adalah istri Firaun. Yep. Nah, yang ingin kami ketahui itu kira-kira Firaun adalah seorang yang sangat benci kepada Islam dan dia ya juga benci kepada yang lainnya. Karena itu bagaimana apa jasa Aisyah? Asia. Sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang ada di sisi. Ya, para jemaah yang saya muliakan, tentang Asia, dari sekian banyak orang, dia istri Firaun yang mengatakan dirinya Tuhan, dia menolak itu dan dia beriman kepada Nabi Musa.
Dia beriman kepada Nabi Musa yang ada, sehingga akhirnya dia disiksa sehabis-habisnya, betul-betul disiksa, tapi dia tetap tersenyum ketika disiksa itu, sehingga membuat tambah emosinya Fir'aun melihat dia yang disiksa malah tersenyum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada dia surga sebagai tempatnya nanti, dan akhirnya tewas, mati di tangan suaminya sendiri. Jadi kesabarannya mempertahankan iman, tidak mau ngakui suaminya yang mengatakan dirinya Tuhan. Itulah dia. Dan ini suatu yang sangat bernilai sekali para jamaah yang saya muliakan, keteguhan iman dari Asia yang tidak mau mengakui suaminya dalam kurung Fir'aun sebagai Tuhan, dan akhirnya dia tewas di tangan suaminya sendiri. Betapa mengenaskan, mati di tangan suami sendiri. Ya, tapi itulah dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan perjalanan hidup Asia itu, dia menjadi istri dari Fir'aun dan akhirnya meninggal. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya ya Asia termasuk ya pimpinan dari wanita yang ada di surga, dan ayat Allah mengabadikan peristiwa tentang dia di dalam Al-Quranul Karim, yang dia itu demikian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, tolong bangunkan untuk aku di sisi Engkau rumah di surga nanti, tolong selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Sabar dan teguhnya yang namanya Asia binti Muzahim, sehingga dia tidak pernah mengakui suaminya yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan, meninggal dan tewas. Seperti itulah dulu para jamaah yang saya muliakan terkait dengan wanita-wanita yang dikatakan oleh Nabi, demikian juga di dalam ayat, sebagai pimpinan dari wanita-wanita yang ada di surga. Demikian yang bisa saya jelaskan, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.